Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyapa Bapak Ibu honorer yang sedang menanti hasil finalisasi pendataan honorer di BKN. Nah, Bapak Ibu, apakah hasil finalisasi BKN ini, data Bapak Ibu ada di BKN? Untuk memastikannya, coba cek dengan dua cara berikut. Nah, bagaimana cara itu Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, begitu juga bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Cara cek nama non-ASN bisa dilakukan melalui portal resmi Badan Kepegawaian Daerah atau BKD atau Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia BKPSDM masing-masing daerah. Cara cek nama non-ASN juga bisa dilakukan dengan mengakses situs pendataan non-ASN yang disiapkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sebagian pegawai honorer sudah pasti tahu cara cek nama non-ASN di portal pendataan non-ASN. Sebab mereka pernah membuka portal tersebut saat melakukan penginputan dan perbaikan data pada hari-hari sebelumnya. Cara cek honorer atau non-ASN di portal pendataan non-ASN bisa dilakukan oleh siapapun. Namun, untuk saat ini data yang tersedia di portal pendataan milik BKN itu masih data tahap prafinalisasi tertanggal 3 Oktober. Sementara data finalisasi masih dalam proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah, oleh karena masih dalam verifikasi dan validasi, ya, tentunya nanti ya tidak semua data honorer ini ada di BKN. Kenapa? Karena mungkin ada data yang mungkin tidak memenuhi syarat sesuai dengan apa yang dikehendaki pada tujuan penataan ini. Beberapa daerah telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan validasi agar data yang diinput nantinya benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan penataan. Tim verifikasi dan validasi akan menghapus data non-ASN yang tidak sesuai ketentuan pendataan yang telah ditetapkan dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B garing 1511 garing M.SM.01.00 tanggal 22 Juli 2022. Setelah verifikasi dan validasi selesai, maka pejabat pembina kebanggaan atau PPK akan membuat surat tanggung jawab mutlak atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang disingkat dengan SPTJM. SPTJM ini merupakan bentuk pertanggungjawaban administrasi dan pertanggungjawaban hukum terhadap data non-ASN yang masuk dalam aplikasi pendataan non-ASN. SPTJM wajib dibuat oleh PPK dan diupload oleh admin instansi di aplikasi pendataan non-ASN paling lambat besok 31 Oktober 2022. Instansi yang tidak mengupload SPTJM dianggap dan dinyatakan tidak memiliki non-ASN. Setelah SPTJM diupload, maka proses pendataan dinyatakan selesai. Admin instansi tidak bisa lagi melakukan koreksi atau melakukan perbaikan data di aplikasi. Data non-ASN yang masuk di aplikasi BKN akan dijadikan sebagai data dasar untuk pemetaan dan penyelesaian honorer ke depan. Kalau sudah masuk semua datanya, sudah diverifikasi, akan dikunci database-nya. Ini ucap PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam rapat koordinasi bersama bersama apkasi beberapa waktu lalu. Pendataan non-ASN 2022 bukan bertujuan untuk mengangkat non-ASN menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Meskipun begitu, ini ya harus diingat oleh Bapak Ibu, meskipun begitu, data non-ASN akan tetap menjadi salah satu dasar dalam melakukan perekrutan PNS dan P3K. Nah, dasarnya apa ini Bapak Ibu? Ya karena sudah didata, maka bila ada perekrutan ya ASN lewat honorer, berarti ini sudah ada data dasarnya, yaitu data honorer sudah terdaftar di BKN. Jadi datanya tidak diragukan lagi setelah sampai di BKN. Jadi database itu nanti by name by address. Orang-orangnya juga sudah jelas. Itu yang akan diproses ya tambah Bima Haria Wibisana.
Data non-ASN yang sudah diverifikasi dan validasi akan diumumkan kepada publik per 31 Oktober 2022. Pengumuman finalisasi penataan non-ASN dilakukan di kanal informasi masing-masing instansi, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Pengumuman finalisasi penataan non-ASN juga akan dilakukan melalui portal pendataan non-ASN BKN. Ada dua pilihan untuk melihat daftar nama non-ASN di portal pendataan non-ASN BKN, yaitu melalui pengumuman instansi dan pengumuman BKN. Nah, langkah pertama Bapak Ibu untuk mengetahui apakah datanya sudah sampai di BKN, cek dengan cara ini. Pertama, lihat pengumuman instansi. Untuk melihat pengumuman di instansi, ya, Bapak Ibu membuka link pendataan non-asn.bkn.go.id. Yang seterusnya, klik menu pengumuman di sudut kanan atas. Seterusnya, jika mengaksesnya dengan menggunakan HP, pilih tombol baris 3 di sudut kiri atas, dapat tepat di bawah lambang burung Garuda. Langkah keempatnya yaitu klik pengumuman instansi. Dan kelima, tuliskan nama, kabupaten kota di kolom share, pencarian, lalu enter. 6. Klik pengumuman. Dan ketujuh, Anda akan diarahkan masuk ke halaman pengumuman instansi untuk melihat daftar nama non-ASN. Cara kedua untuk memastikan apakah data Bapak Ibu honorer sudah sampai di BKN, lihat pengumuman BKN berikut. Nah, cara melihatnya Bapak Ibu, perhatikan. Pertama, buka link pendataan non-ASN bkn.go.id. Seterusnya, klik menu pengumuman di sudut kanan atas. Jika mengaksesnya dengan menggunakan HP, pilih tombol baris 3 sudut kiri atas, tepat di bawah lambang burung Garuda. Keempat, klik pengumuman BKN. Seterusnya, klik tombol pilih instansi. 6. Tuliskan nama instansi. Dan ketujuh, klik tombol cari. Dan kedelapan, akan muncul daftar nama non-ASN instansi. Jika ingin mencari nama seseorang, misalnya nama keluarga atau teman, atau nama Anda sendiri, tuliskan nama lengkap di opsional, lalu tekan cari, maka akan muncul nama yang dicari, lengkap dengan instansi, nama jabatan, dan unit kerja. Contohnya misalnya, ya tuliskan instansi pemerintah Kabupaten Bogor. Ini misal Bapak Ibu ya, sebagai contoh. Lalu masukkan namanya yaitu Widya Dewi Lestari, seterusnya klik tombol cari. Dan akan muncul nama Widya, ya, Widya Dewi Lestari yang bekerja di instansi Kabupaten Bogor, Jabatan Tenaga Gizi, Unit Kerja UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cijujung, Dinas Kesehatan. Nah, itu caranya Bapak Ibu ya untuk mengetahui ya apakah data Bapak Ibu itu sudah masuk di BKN. Ya, hanya dengan dua cara mengeceknya, yaitu melalui instansi dan melalui BKN, pengumuman BKN. Ya, melalui pengumuman instansi dan pengumuman BKN sesuai dengan langkah yang telah diinformasikan lewat informasi pada video ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Ingat bahwa tanggal 31 Oktober 2021 adalah pengumuman finalisasi data honorer non-ASN yang telah terdaftar di BKN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.